Lanjutkan, yaitu sifat yang ke-15. Wajib di hak Allah Ta'ala apa? Kaunuhu muridan, yaitu zat yang menghendaki atau berkehendak. Jadi keadaan Allah berkehendak. Lawanannya berkehendak, muridan, yaitu karihan, zat yang terpaksa atau yang tidak berkehendak. Jadi muridan ini sifat yang ajali, qadim, tur, menetap. Jadi zat. Sifatnya apa? Iroda. Jadi sifatnya iroda. Dalilnya sifat iroda yaitu fa'alul lima yurid. Jadi Allah yang berbuat apa-apa yang dikehendakinya. Jadi sifat yang ke-15 ini wajib di hak Allah Ta'ala, yaitu muridan, ya, artinya yang berkehendak. Keadaan Allah ini berkehendak. Jadi segala sesuatu yang kita pengen-pengen terkadang belum tentu datang. Yang kita nggak pengen-pengen terkadang datang. Kita hari ini nggak tahu nih nggak datang. Saya aja tadi siang di rumah atau ada datang orang, ustaz sama istrinya, ketua majelis ibu-ibu, pengen dijaga. Ya artinya kan kita nggak tahu tuh kedatangan dia ini, kita nggak tahu dia bakal mau datang atau nggak datang, keperluannya apa. Itu pengen apa, ya, pengen ijazah apa, istighosah buat pengajian ibu-ibu, istighosah. Terus pengen santri katanya, pengen ngaji sama ustaz, ya udah usah. Pengen bisa ngaji fikih, belajar. Al ilmu bitta'allumi, ilmu itu dengan belajar. Bisa nggak saya Ustaz? Bisa, insya Allah. Banyak orang yang mau pesantren juga, dia ngaji, datang ke satu kiai, datang ke satu ustaz, datang ke yang lain, terus dia bersungguh-sungguh, maka lama-lama dia dapat. Jadi ilmu itu terus pengen cepet. Nah, kalau mau cepat punya ilmu, yaitu al ilmu yuntafa'u bihi, ilmunya dikembangkan, dimanfaatkan. Punya ilmu jangan pelit. Saya kalau punya ilmu pelit. Ada yang minta istighosahan, entar aja. Ada yang pengen bisa tawasulan, entar aja. Kasih, jangan takut. Atau amil. Dia juga di tempat dia ada amil. Amilnya suami istri. Itu ceritanya, yang lainnya di sekitarnya nggak ada yang diajarin. Ya, jadi kalau ada yang kematian udah dia aja tuh. Kalau yang laki sama suaminya, kalau yang perempuan sama istrinya. Kalau yang meninggal, pemulasaran jenazah dari mandi, kain kapan, sampai nguburin, sampai ngajiin lah. Nah ceritanya pas itu amil suami istri umroh. Pas umroh nih gak ada yang bisa Pak. Akhirnya kalau ada yang bisa manggil amil sebelah, kan repot. Jadi kalau nggak ada yang susah, ajarin nggak apa-apa, diestafetin generasi. Ya, jadi kayak gitu kita punya ilmu itu al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadallah, maka ilmu kita bakal ditambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi itu salah satu syukuran kita. Kita ngajarin ngaji itu gak bakalan habis, Pak. Ngajarin bismillah aja tuh sama Al-Fatihah itu gak bakal berkurang. Beda lah kayak kita ngasih yang lain. Tapi kalau sedekah mah insya Allah gak bakalan berkurang juga, gak bakal susah. Ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa tuh kita ngajarin Fatihah ke anak kita tuh, yang ngajarinnya kita orang tua. Karena Fatihah mah sholatnya, kalau bacaan tawasulan, selamatan Fatihah mah bahkan wajib rukun sholat yang keempat Fatihah. Jadi kalau bisa jangan orang lain kalau Fatihah bismillah Fatihah kita. Kitanya belajar sama Ustadz, kayak Pak Ustadz Fajar, sama Pak Ustadz Maulana, Ustadz kita atau Ustazah. Jadi kita punya ilmu itu, syukurannya kita yaitu diajarkan ke yang lainnya, disampaikan ke yang lainnya. Kayak gitu. Jadi kita itu kalau ada yang mau belajar, ada yang minta, kasih. Jangan dipersulit. Ini datang dia pengen bisa, Ustaz, saya yang mau ijazah istighosah, aja. Ustaz, saya pengen bisa baca manaqib Syekh Sarman, aja. Masih ada saya. Udah belajar kasih. Pengen bisa itu orang mau belajar. Jadi ilmu kita ini kagak mati, Pak. Jadi ilmu kita ini hidup. Kayak saya, ada yang ini kasih, ada yang mau ijazah istighosah, ada yang mau bisa tawasulan, ada yang mau bisa khotib Jumat, ada yang mau ngaji fikih, ada yang mau ngaji nahu, ngaji sorab. Jadi kita itu jangan khawatir kehabisan ilmu kita ini. Bahkan kalau katanya ilmu jangan dikasih semua ke murid, jangan takut, kasih semuanya, nggak bakal habis ilmu kita, bakal tambah lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berkehendak qauluhu muridan, yaitu zat yang berkehendak, artinya keadaan Allah yang berkehendak. Jadi lazim Allah mah tetap ya. Jadi kalau muridan mah isim fa'il, jadi yang berkehendak, zat yang berkehendak. Kalau qudrat itu sifatnya ya. Kayak misalkan orang punya ilmu, Ustaz punya ilmu. Nah, ilmunya itu sifat. Ustaznya ini yang punya ilmu, artinya dia yang memiliki ilmu. Alimun disebutnya orang yang mempunyai ilmu. Disebut alim ini dia punya ilmu karena dia punya sifat keilmuan. Ini ada keterangan. Man la adaba la alimalahu. Orang yang tidak beradab dikatakan tidak berilmu. Jadi ini tuh sifat. Adab ini sifat orang yang mempunyai ilmu. Jadi sepantasnya orang yang berilmu ini beradab. Bagaimana dia punya ilmu tapi nggak beradab? Nah, sifatnya orang yang nggak beradab dikatakan tidak berilmu. Jadi ada sebab, ada akibat. Itu namanya makhluk. Tapi kalau Allah ini lazim, tetap Allah muridan, zat yang berkehendak. Jadi semua itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia ada sebab akibat. Pesantren misalkan dia belajar ngaji, nah ini ada alamat, tanda, ciri calon ulama, yaitu al-ilmu lita'alumi. Ilmunya ini, baknya ini sebabnya dengan belajar. Ada ba'il sok hakiki, ada ba'il sok majazi. Jadi itu kalau ba'il sok hakiki mah orang yang mempunyai ilmu, artinya ada di diri dia.
Ada nggak sok ngaji atau dia mau belajar, kayak gitu. Maka nanti dia punya ilmu. Ini kayak kita mau ngaji ini salah satu tanda alamat kita memerangi kebodohan kita, supaya kita kenal yaitu muridan zat Allah yang berkehendak. Jadi keadaan Allah itu berkehendak. Muridan ini yaitu sifat yang ajali, yang qadim, artinya menetap, zat ya, sifatnya iradah. Jadi wajib Allah kaunu muridan, yaitu zat yang berkehendak, mustahil karihan, yaitu terpaksa atau tidak berkehendak. Kalau kita melihat ikhtiar, kita ikhtiar berusaha, tapi yang menghasilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kayak orang nyari alamat, dia pengen ke silaturahmi, itu kalau belum dihasilkan sama Allah ketemu alamatnya Pak, itu muter-muter aja. Pernah nggak nyari alamat nggak langsung ketemu? Kelewat, balik lagi, kelewat lagi, ada kali sekali, 2 kali, 3 kali baru ketemu. Atau dia nyari alamat muter-muter, pulang nggak ketemu, besok nyari alamat lagi muter-muter nggak ketemu, baru besoknya ketemu. Atau udah ketemu alamatnya, tapi orang yang dituju lagi sibuk, pulang akhirnya tersampai nama bapaknya. Berangkat lagi besok atau lusa, datang lagi, orangnya pas bener tadi bapaknya baru berangkat, nggak ketemu lagi, sekali 2 kali. Wah, ini kalau nggak ketemu disamperin ke tempat kerjaannya, saking asal ke rumahnya kagak ada terus. Jadi kita manusia hanya sebatas ikhtiar. Kalau kita wajib berikhtiar Pak, tapi yang berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau jadi PNS, ikut ya PNS. Adapun itu dia lulus atau lolos, beda. Kalau lulus ya lulus, kalau lolos berarti lewat. Yaitu Allah yang mendaki. Mungkin dari sekecamatan ada ikut 2, 3, 4, yang berhasil 3, yang gagal 1, atau yang berhasil 1, yang gagal 3. Itu Allah yang menghendaki. Jadi kita boleh kayak sekarang nih, muridan Allah berkehendak. Alamat tanda cirinya kita mau ngaji ini, salah satu tanda ciri Allah berkehendak, kita mau diselamatkan di dunia, mau diselamatkan di akhirat. Yang tadinya kita nggak tahu, setelah kita ngaji jadi tak tahu. Yang tadinya kita belum paham, setelah ngaji kita itu paham bahwa kehidupan kita mah sebab akibat ikhtiar kita makhluk berusaha. Allah yang menghendaki, semuanya Allah yang berkehendak. Jodoh juga kadang nganjangnya mah kemana, jodohnya mah di mana. Begitu juga kerjaan, kita kan wah ini bakal gajian misalkan. Tapi kalau belum berkehendak, ada aja ditunda dulu, nggak ketemu sama yang ngagajinya besok mungkin, atau ada halangan sesuatu kayak gitu. Begitu juga ngaji, kayak santri pulang dari pesantren, itu nggak ujuk-ujuk pulang dari pesantren dia langsung punya santri, langsung pada ngaji. Udah. Proses dulu ikhtiar, katanya dia mutolaah, atau dia nunjukin dulu rajin ke masjid, sholat berjamaah, terus ajan, qomat, ya. Ada proses, kayak tunjukkan dulu kita. Makanya orang punya ilmu bagaimana Ustaz? Ada misalkan ustazah, tapi
dia nggak sesuai sama yang dia omongin. Beres ngaji dia ngerumpi, ngegibah. Dia mah nggak boleh bilangin jangan suka ngomongin orang. Ustazanya ngomongin orang. Nanya, ada tuh kan yang ketua majelisnya. Ya itu mah namanya seleksi alam. Tadi kita manusia nggak luput dari salah dan juga lupa. Cuma pahalanya double sama orang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu. Makanya nih kayak ibu-ibu ngaji nggak apa-apa, malam-malam nih ya, banyak ibu-ibu ngaji, bapak-bapaknya juga ngaji. Jadi supaya turun ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ridho istri itu terletak di dalam ridho suami. Jadi kalau ibu-ibu ngaji itu jangan sampai lupa melayani suaminya. Karena pernah ada yang ngadu ke rumah datang, Ustaz, ini saya kalau saya ngaji buat ketahuan, pasti nih kagak masak, nggak nyeduhin kopi. Udah begitu bolanya siang banget. Ya saya bilangin tuh, jika ngaji buat ustazahnya itu harus disiplin waktu. Sebelum pengajian itu suaminya dilayani dulu, siapin sarapannya, siapin kopinya, atau dia pengen apa siapin dulu, itu baru cakep ya. Terus kalau emang udah pulang ngaji, buru-buru pulang, takut suaminya butuh apa kalau di rumah, kecuali emang suaminya kerja atau suaminya udah biasalah udah hari itu. Jadi kayak gitu udah bagus. Jadi biar tambah bagus, biar tambah afdol. Jadi kita kan mencari ridho Allah, ngaji itu supaya mendapatkan ridho Allah. Jadi kita ini niatnya ngaji itu lillahi ta'ala. Jadi muridan ini itu isim fa'il, zat yang berkehendak, keadaan Allah berkehendak. Maka mustahil Allah ini karihan, zat yang terpaksa. Kalau kita mah bisa kepaksa Pak, kepaksa sama kebutuhan kita mah. Kayak orang butuh uang kerja ya, karena kita mah ikhtiar, kepaksa ikhtiar. Atau ada orang tadinya nggak dipengen-pengen, tahu-tahu ada yang masukin di pemerintahan. Ada yang kayak gitu, yang kagak dipengen-pengen dia lulus, yang pengen-pengen kagak lulus. Ya itu disitulah kita manusia ini diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan berbagai macam perintahnya dan menjauhi dari berbagai macam larangan. Rizki nanti Allah kasih, bakal dikasih rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi supaya kita itu bertawakal. Nah, hidup kalau mau tenang itu kita udah ikhtiar ya, supaya nggak tamak, berikhtiar, berusaha, berdoa, baru bertawakal, pasrah sumrah sama qada dan qadar Allah. Kalau kita sudah bertawakal, maka kita akan menerima bagian kita. Kita emang hari itu dapatnya sekian, ya sekian, nggak bisa. Mau kita uplok aja maksudnya ya, 24 jam, ya emang udah ditentukan sekian. Kalau ada waktunya ketemu jodohnya, jol aja. Jadi kayak gitu seperti itu. Atau rezekinya jol aja. Jadi kita ini ada yang menghendaki. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau kita mau menghasilkan sesuatu, yaitu harus ada sebab, harus ada pelatar. Kayak gitu. Jadi kayak ini meja. Jadi kita jangan memikirin kolom, bikin aja mejanya. Wah kolomnya kecil apa gede? Kalau bikin mejanya kecil ya kolomnya kecil. Kalau bikin mejanya gede ya kolomnya gede. Begitu juga bikin apa-apa sesuatunya.
Jadi kita maksimalkan dulu ikhtiar kita, nanti itu hasil ikhtiar kita yang Allah kan kehendaki segitu bagiannya. Nah itu kita harus terima. Jadi supaya kita ini bisa bersyukur. Jadi sudah sepantasnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikasih rezeki, jangan sampai kita nggak bersedekah. Kalau kita dikasih ilmu kita supaya bermanfaat. Kalau ada orang yang minta tolong, kita bantu. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi jangan sampai kita ini sia-sia hidup kita ini di dunia cuman harbolin. Apa boleh? Dah modal boleh. Kita ngaji Pak, ibadah, thalabul ilmi, kewajibannya. Faridatun ala kulli muslimin. Wajib kita ngaji. Bisanya mah bonus. Kita ngaji mah. Pengen kita bisa baca Quran, datang ke ustaz atau ustazah. Pengen kita bisa tawasulan, datang ke ustaz ya, atau ke ustazah kalau ibu-ibu. Jadi kita itu kudu ada sebab dulu kalau mau bisa, bukan dengan turunan. Mau misalkan bapaknya jenderal polisi atau jenderal TNI, kalau anaknya nggak belajar, kagak ngikutin sesuai aturannya, belum tentu bisa jadi polisi juga. Atau bapaknya kiai, ustaz, atau ibunya ustazah, kita mau ada penerus, maka kudu di pesantren, maka kudu belajar. Karena al ilmu bita'allumi, ilmu itu sebabnya belajar. Jadi kalau ilmu menjadikan perhiasan keahlian sesuai ilmunya, dia kuliah di kedokteran, itu alamat bakal jadi dokter, baru alamat Bu. Jadi sebab doang itu baru sebab, tapi tergantung ntar anaknya, apakah dia mau ngamalin ilmunya atau dia mau berganti profesi. Kan banyak sekarang ada yang jurusan sarjana agama, jadi tukang servis AC. Ada teman saya sarjana agama, jadi servis AC. Kata dia udah ketemu jalannya, artinya udah ketemu rezekinya jadi servis AC. Ya itu kembali lagi ke orangnya. Harusnya kan jadi sarjana agama, jadi ustaz, jadi guru, dia pengen jadi servis AC. Mau apa kita? Itulah ada orang yang pengen-pengen nggak datang, yang kita juga pengen-pengen datang. Jadi seperti itu kita manusia ini seperti golek. Ya, kita mah hanya ikhtiar, Allah yang berkehendak. Jadi kayak kita ngaji itu istiqomahnya. Ajak ngaji, kita ke pengajian niatnya lillahi ta'ala, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semakin tambah ketauhidan kita, bahwa kita ini belajar yang namanya sifat 20 ya, yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, dan yang lain-lainnya, fikihnya, tafsirnya ya, supaya kita tambah ketauhidan kita, tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata guru, kadang yang ngaji aja masih susah Pak, yang ngaji aja masih berat, kita yang tahu aja, apalagi yang kagak sama sekali ngaji. Makanya itu ulama yaitu mengadakan selain pengajian, adanya muludan, adanya Isra Mi'rajan. Itu buat apa? Buat orang yang belum sama sekali ngaji, atau orang di perjalanan, atau orang di luaran, pas ada muludan jadi dia ngaji sekali-sekali, terus dia ngaji jadi hadir, jadi mau sholawat, mau ke pengajian kayak gitu. Jadi kita sama ulama ini, man akrama aliman faqad akraman, orang yang memuliakan seorang alim ulama
kita mah hadis Pak, kita mah makhluk baru. Tadinya kita nggak ada, terus sekarang ada. Sekarang ada, kita nggak bakal ada lagi. Tadinya nih Nabi Adam di surga, ke dunia, terus nih punya anak sampai kita punya anak lagi terus mungkin. Nanti kita kembali lagi. Ada yang mungkin kembalinya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ada mungkin yang mampir dulu ke neraka, ada yang mau mampir dulu ke neraka Bu. Mungkin ada yang abadan, naudzubillah, selama-lamanya di neraka. Artinya kita makhluk ini hadisun, yaitu anyar. Jadi kita yaitu diperintahkan bertakwa aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita menjalani aja hidup kita. Bagaimana jalanin aja? Kita hidup jalanin aja. Susah, senang, sesaat, senangnya sesaat, susahnya sesaat, sedihnya sesaat, bahagianya sesaat. Lahir kalau dunia bahagia, orang di sekitar kita, matinya kita meninggalkan alam dunia pada bersedih. Jadi seperti itu. Di dunia kita cepat atau lambat, artinya cuma sesaat aja semua. Kita nanya, ini kita ketemu malam Kamis nggak terasa, kayak perasaan kayak sehari. Ketemu malam Kamis lagi, ketemu malam perasaan saya ini Pak ya, cepet banget kok sekarang seminggu ini. Baik kita itu kemana lagi? Yaitu wal akhiratu mudbiratun, ad-dunya mudbiratun. Akhirat kan di depan. Jadi kita itu supaya mudah akhirat. Tapi nggak usah khawatir, dunia mah ngikutin insya Allah. Jadi yang kita cari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mah tadi hadisun, artinya makhluk. Jadi kita mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala.